Pertama, takdir itu disembunyikan oleh Allah, kita tidak tahu. Akan tapi kita diberi akal, tugas kita berikhtiar. Apa yang Allah tentukan kita tidak tahu, tapi Allah kasih akal. Kalau lapar kita pergi ke dapur, ngambil piring, ngambil itu. Apakah nanti di rumah ada nasi, full, ada ikan, mestinya kan kenyang ya kan? Hah? Mestinya kenyang. Taunya betul dia nggak kenyang, padahal ada nasi, ada piring, ada sayur. Kenapa? Baru pertama keselak sendok. Nggak tahu keselak sendok atau keselak jarum atau apa, nggak jadi makan kok dia. Berarti takdirnya dia tidak makan, padahal sudah benar usahanya, ke dapur, ngambil piring, nasi, sayur dituang. Nah, kalau dia tahu bakal keselak nggak akan ke situ, betul nggak? Kan nggak tahu bakal keselak. Makanya kalau bicara tentang takdir, ketentuan Allah, kita tidak besok seperti Tuhan. Takdir disembunyikan. Maka kalau bicara takdir, masalah keimanan disembunyikan. Tapi kita tugas kita berusaha. Apa yang Allah berlakukan, yang tanyakan tadi, bahasanya betul itu ketentuan Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Yang perlu kita jalani adalah mengikuti aturan Allah, sunnatullah. Kalau uang di sana, cara mengambilnya kita pergi ke sana. Misalnya kan sana Jakarta, Cirebon, ada orang 3 jam kemudian kamu akan diberi uang asalkan kau ambil di situ, di tempat itu. Perjalanannya cuma setengah jam. Orang cerdas pengen ambil duit belok kanan kan, ikhtiarnya begitu kan, karena jalannya ke kanan. Ada sok takdir, kalau memang jatahku dapat duit pasti aku dapat duit, belok kiri, dapat enggak. Tapi ibu pun enggak bisa memastikan enggak. Belok kiri pom bensin ke tempat temennya, lu mau kemana? Ya Allah, teman lama, ya ikut aku aja. Kemana? Ikut, naik mobil sampai Jakarta, ngambil duit akhirnya loh. Tapi kan dia nggak bakal tahu, dia bodoh tetap, biarpun dia akhirnya ketemu kawan, dia bodoh, jalan ngambil duit ke kanan kok belok kiri. Makanya yang pengen mendapatkan takdirnya tanpa usaha, dia orang tadi belok kiri, bodoh atau tidak? Bodoh. Maka berusaha. Pengen kaya, bekerja, ya kan? Pengen ini usaha. Pengen sehat, makan yang benar, maka usaha. Adapun ternyata sudah pengen makan benar, makan yang jaga, masih sakit, ya itu baru ketentuan Allah. Tapi kita tidak tahu bahwasanya kita bakal sakit. Nah, kalau sudah sakit baru nanti betul ditanyakan tadi, ya kita serahkan kepada Allah. Ya, anakku sudah saya didik dengan benar, saya sekolahkan, saya pondokkan dan sebagainya, ternyata kena narkoba. Baik, kembali kepada diri. Apakah saya masih dosa? Selagi kita sudah menjalankan tugas dengan benar, kita tidak dosa. Tapi tidak boleh sampai di sini, tetap ada usaha menunjukkan bahwa kita rindu dia selamat. Kayak tadi, usaha nggak ada batasnya. Ternyata kita dengan nolong anaknya orang, semoga anak kita kembali. Jadi nggak ada istilahnya usaha. Takdir, usaha itu bagian takdir juga. Takdir adalah usaha. Usaha bagian daripada takdir. Jadi takdir kita berusaha, maka tetap berusaha. Kita harus berusaha, nggak boleh ongkang-ongkang pengen kaya raya di rumah tok. Biarpun ada tiba-tiba kejatuhan emas barangkali, ya nggak tahu emas apa itu, Mas Roni, ya atau emas apa gitu ya. Nah, maksudnya gini, usaha wajib, dan Nabi mengatakan usaha sebuah keharusan bagi seorang. Tawakal itu kan actionnya orang. Tapi nggak pakai usaha, bohong tawakal. Tawakal sifat hati seperti gini, ikhlas tapi nggak pernah sedekah. Ngomong kosong ini. Sedekah dulu baru ngomong saya bener sedekah harus ikhlas. Mana sedekah ente? Ada sedekahnya baru nanti bicara tawakal itu usaha dulu baru nyerahkan kepada Allah. Kemudian setelah apa yang Allah berlakukan, tenang, sudah aku serahkan pada Allah, aku sudah didik anakku dengan benar dan sebagainya. Ternyata hasilnya kayak begini, tapi aku tidak boleh putus asa. Bisa jadi ini ujianku, harus aku lebih semangat mendidik anakku. Terus nggak ada istilahnya putus asa. Baik, kemudian makanya ibu tadi pertanyaan antara ikhtiar, saya lupa kalau topiknya harus itu misalnya. Jangan lupa dalam menggapai semua yang kita lewati ini adalah takdir, sudah ditentukan oleh Allah. Takdir itu adalah apa yang diberlakukan Allah kepada hambanya yang sudah diketahui oleh Allah. Kita tidak tahu takdir kita esok, nggak tahu ya kan.
Allah sudah tahu. Anda besok bahagia enggak kira-kira dapat fulus, dapat ini itu ada Allah. Allah sudah tahu, cuman kita belum tahu. Hari ini masih susah aja, sedih. Allah besok gimana? Besok senang. Nah, maka dari itu dalam usaha harus ada dua. Wajib. Kita sering lupa. Usaha dan doa. Bagian separuh usaha kita adalah berdoa. Berdoa itu bentuk tawakal, menyerahkan kepada Allah. Usaha zahir adalah usaha. Jadi nggak boleh orang usaha tok tanpa doa, atau doa tok nggak usaha. Harus ada. Cuman kita sering lupa. Kapan kita lupa? Kalau kita sudah punya kelebihan. Contoh, itu anak yang paling banyak doa itu yang paling nggak lulus ujian itu. Banyak doa, minta doa ke kiai bolak-balik. Yang pinter nggak pernah doa, ya nak? Loh, ini kan bahaya dengan kepintaran. Itu ibu yang punya banyak duit itu waktu anaknya sakit, semua langsung ya. Waktu anaknya sakit, kalau sampai dibiarkan tidak diobati, pasti ibu gila itu. Pasti langsung diobat, langsung karena dia punya nomor telepon, pergi telepon dokter, bisa pergi sekarang. Kena saya ke sana, kenapa? Anak saya demam ini nih. Itu ibu yang cerdas, ya enggak? Cuman kita pengen tahu siapa kira-kira ibu-ibu yang mau pergi ke rumah sakit, sebelum berangkat dia melakukan sholat 2 rakaat, lalu berdoa, ya Allah sembuhkan anakku. Ayo, ada enggak? Enggak, karena kita sudah merasa sudah kenal dokter, punya duit. Padahal doa itu bagian. Mau kerja, sebuah toko, buka usaha, bismillah, ya Allah aku mohon kepadamu, beri kepada rezeki yang halal, hanya darimu lah rezeki. Baik, ini saja insya Allah. Jadi apa yang sudah terjadi itu memang sudah ditentukan oleh takdir menjadi kafir dan sebagainya. Cuman kita tetap berusaha untuk membuat perubahan. Keluarga kita tidak baik, kita berusaha. Nggak boleh kita sudahlah, aku sudah nasihati, terserah. Tetap berusaha sampai kapan? Sampai kita mati.